Saudara, Badan Legislasi atau Balek DPR RI ngebut meloloskan undang-undang melawan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tak seperti jelang Pilpres Februari lalu, masih teringat di benak kita semua saat DPR tak bergeming dengan putusan MK yang meloloskan putra sulung Joko Widodo melenggang jadi calon wakil presiden. Apakah revisi Undang-Undang Pilkada jadi akal-akalan Balek DPR untuk kembali menggelar karpet merah bakal calon kepala daerah tertentu atau menjegal partai politik tertentu mengusung calonnya? Kami akan membahasnya bersama ahli hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah yang tergabung dalam sambungan virtual dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR Randy Umboh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Herdi. Selamat pagi Mas. Ya, saya ke Bung Randy dulu. Kalau lihat Balek DPR saat ini bikin undang-undang tandingan putusan MK, apakah ini bentuk DPR, bentuk pembangkangan DPR menurut Anda? Kalau saya menganggapnya pembangkangan dan publik juga sepertinya memandang seperti. Kalau Anda bagaimana? Berarti DPR jadi Dewan Pembangkangan Rakyat dong? Ya. Tapi saya mulai begini, DPR Dewan Perwakilan Rakyat itu saat ini menurut saya sudah bermetamorfosis menjadi degradasi pikiran Republik. Oke. Republik sebagai res publicus atau public affair yang concern terhadap urusan publik, kini jadi bukan public affair lagi tapi political affair. Terjadi affair politik atau konspirasi politik dalam konteks ini. Oke. Dan hari ini, per hari ini bermetamorfosis lagi. Jadi destruksi perasaan rakyat. Jadi dia menghancurkan perasaan rakyat. Oleh karena itu menurut kami apa yang terjadi kemarin itu dalam persidangan ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang sehari sebelumnya itu sangat terang dan telanjang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita itu tidak pro terhadap konstitusi. Ya. Oleh karena itu ya betul semacam pembangkangan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Ya. Misalnya dua argumentasi yang mendukung apa yang saya katakan tadi itu sederhana. Kita melihat dua konten atau substans terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 kemarin yang diadopsi oleh DPR kemarin dalam perubahan undang-undang dasar. Oke. Pertama, perubahan undang-undang pilkada maksud saya. Yang pertama soal umur kan, usia dan threshold pencalonan. Yang pertama, usia itu kan ini dagelan. Masa DPR itu mempertontonkan seolah-olah mereka kehilangan logika berpikir. Masa membenturkan dua putusan yang berbeda klasifikasinya. Satu putusan Mahkamah Agung, satu putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jelas di Undang-Undang Dasar kita bahwa kalau konteks Mahkamah Agung dia hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke. Mahkamah Konstitusi menguji yang putusannya final dan mengikat undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya kan? Jadi lucu saya nonton itu dan semua rakyat Indonesia nonton bahwa anggota DPR bilang, kita pilih yang MA ya, putusan Mahkamah Agung ya, bukan MK. Padahal, ya kan? Ya. Semua daftar inventaris masalah yang kita lihat di perubahan undang-undang pilkada kemarin itu, kalau ada rujukan putusan Mahkamah Konstitusinya, misalnya dalam konteks DIM perubahan terkait dengan dari usulan pemerintah maunya DPR itu yang ini cuti aja, ya kan? Ya. Dalam pleno kemarin mereka bilang tidak boleh cuti, harus tetap mengundurkan diri waktu mencalonkan diri jadi kepala daerah. Karena apa? Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 2015. Di satu sisi, ya, ini kan paradoks. Ya. Ini yang kemudian disebut akal-akalan sebetulnya, yang juga harus dijawab sebenarnya pagi hari ini oleh anggota Dewan yang terhormat yang sudah kami undang sejak 1 hari yang lalu bahkan, Bapak dan juga saudara. Kita mencoba mengundang anggota Badan Legislasi DPR yang juga membahas rancangan undang-undang pilkada ini. Namun sampai detik ini belum ada respons dan kami terus berupaya untuk menghadirkan anggota DPR untuk menjawab segala keresahan dan tudingan. Memang ada tudingan bahwa ini semua akal-akalan begitu kurang lebih. Itu yang pertama tadi ya. Kedua 1 menit lagi. Tadi yang usia kan. Yang kedua terkait dengan threshold. Itu kan jelas. Itu juga diakali. Ya.
putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya jelas itu membatalkan atau menyatakan bahwa pasal 40 ayat 1 terkait threshold 20%, 25% itu kursi dan akumulasi suara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, dalam dasar hukum Mahkamah Konstitusi kita ada pasal 57 menyatakan bahwa materi, muatan, pasal, ayat dan atau bagian yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu pasal 57. Terima kasih. Ini kita menguji logika hukum semua pihak termasuk anggota dewan dan juga publik juga agar bisa diluruskan dalam logika hukum. Pemikiran logika hukum ini, Pak Herdy, saya mau tanya kalau tadi Bung Randy bilang MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya. Nah, ini logika yang coba dibalik-balikan oleh anggota DPR. Bagaimana analisis Anda? Ya, yang pertama, kalau kita melihat otoritas atau kewenangan ya jelas, kalau kemudian kita masih berpikir waras, maka semestinya kita menggunakan putusan MK, terutama yang 60 dan 70 itu sebagai rujukan. Kita tidak bisa melihat basis argumentasi yang cukup dan memadai dari anggota-anggota DPR dan pemerintah ya. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah upaya untuk bagaimana mengkooptasi kembali ketentuan peraturan perundang-undangan lewat revisi undang-undang pilkada demi kepentingan atau demi memuaskan syahwat politiknya saja. Ini kan sebenarnya seolah-olah menjadi dejavu ya, mengulang apa yang terjadi pada saat Pilpres kemarin. Ada semacam kartel politik yang mencoba melanggengkan kekuasaannya, tetapi dengan cara-cara kotor. Nah ini yang kembali kemudian dipertontonkan kepada publik, cara-cara kotor untuk bagaimana mencari celah, bagaimana mengakali aturan perundang-undangan untuk kepentingan politiknya sendiri atau kepentingan-kepentingan kelompoknya sendiri. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Randy tadi dengan menggunakan terminologi pembangkangan, sebenarnya bukan kata kami ya, itu kata MK sendiri. Ada satu putusan di MK, putusan nomor 98 tahun 2018, itu menyebutkan bahwa ketika putusan MK yang sifatnya final and binding itu diketuk palu, maka berlaku secara serta-merta atau erga omnes. Artinya, kalau kemudian putusan MK itu tidak dijalankan, maka MK sendiri menyebut itu sebagai bagian dari pembangkangan. Konsekuensinya apa? Menurut MK di dalam putusan itu, satu, tidak hanya bersifat ilegal, yang kedua, dia juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya ini semacam tidak hanya sekedar soal constitutional disobedience, pembangkangan terhadap konstitusi, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk penghinaan terhadap peradilan kita, penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, penghinaan terhadap konstitusi sama dengan menginjak-injak tidak hanya MK secara kelembagaan, tetapi juga penyusun undang-undang, founding parents kita, semua orang yang berturut serta memberikan semua segenap upaya dan tenaganya untuk membangun bangsa ini adalah sebuah penghinaan terhadap mereka. Kalau kemudian putusan MK ini tidak dijalankan oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Begitu. Baik, ini begitu viral juga begitu, ada seruan Pak Herdy, Bung Randy, bahwa ada darurat ya, keadaan darurat konstitusi dan demokrasi yang disuarakan oleh publik, baik di ranah media sosial maupun juga di ranah publik begitu kira-kira. Nah ini saya sih tidak menginginkan sebetulnya ini terjadi aksi besar-besaran 98, tapi sepertinya rakyat juga sudah jengah dengan kondisi-kondisi seperti ini. Pilpres lalu bahwa ada posisi pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang bergeming sepertinya dengan adanya pada saat itu juga nilai akal-akalan ya putusan MK. Tapi sekarang juga malah responsnya seperti diam seribu bahasa. Responsnya juga mengambil langkah yang moderat sepertinya. Tapi kalau memang ini berpihak pada konstitusi, seharusnya pernyataan Presiden Joko Widodo juga tidak hanya menyatakan bahwa menghormati lembaga legislatif dan yudikatif, tapi lembaga yudikatif dalam hal ini MK. Bagaimana Anda melihat pernyataan, saya ke Bung Randy dulu, bagaimana pernyataan Presiden sejauh ini menyikapi putusan ataupun rumusan yang disebut akal-akalan DPR ini? Ya, saya dalam mengomentari itu kan kita ada rujukan historisnya kemarin 2024 pemilu kan, soal putusan 90 misalnya soal usia kan. Nah soal usia itu tidak disertai perubahan undang-undang. Nah soal pernyataan Presiden ya saya melihatnya bahwa memang ini sebenarnya ada kaitannya langsung dengan Presiden dalam
konteks perubahan undang-undang. Karena memang kemarin kan ketika putusan MK diputus, sehari setelahnya langsung diadakan agenda perubahan undang-undang yang katanya itu sudah lama diinisiasi oleh pemerintah. Tapi yang menjadi pernyataan publik adalah kenapa yang kemarin itu waktu usia kan dirubah oleh putusan 90 terkait pencalonan presiden itu tidak dilakukan perubahan undang-undang. Kenapa? Karena memang konstruksi undang-undang Mahkamah Konstitusi itu ada pasal 47 yang disebut tadi oleh pakar kita, itu kan berlaku saat dibacakan pada sidang pleno yang terbuka secara umum, pasal 47. Oleh karena itu sebenarnya tanpa diikuti oleh perubahan undang-undang sekalipun sebenarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi, materi, substansi, muatan atau bagian-bagian yang diputuskan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pertimbangan hukumnya itu berlaku dan mengikat semua pihak termasuk KPU. Dan itu yang diterangkan dalam putusan 70 terkait dengan usia sebenarnya. Yang walaupun amar putusannya kemarin kan DPR bilang amar putusannya menolak. Padahal kalau kita baca satu kesatuan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, di situ jelaslah bahwa soal usia dan umur itu walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit pertimbangan Mahkamah Konstitusi tapi secara tafsir historis dan systematically itu sudah prakteknya bahwa yang dimaksud persyaratan itu pasti saat pencalonan proses dan bermuara pada penetapan pasangan calon dan itu berlaku semacam postulat itu kata Mahkamah. Postulat artinya sesuatu yang menjadi diketahui dan diterima oleh umum. Nah, kaitan dengan presiden tadi, saya rasa memang karena ini bersinggungan langsung dengan mungkin kepentingan-kepentingan apakah politik atau pemerintahan di akhir masa jabatan. Saya rasa begini, baiknya sebenarnya presiden kan menyelesaikan masa pemerintahnya dengan sangat baik sebenarnya. Tidak masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya tadi kan, sehingga mengomentari yang Pilpres kemarin lain, yang sekarang itu soal pilkada lain lagi. Tapi bahaya kita mengoreksi Raja Jawa ya kan, ini susah lagi kan. Ini lagi dibilang bahaya katanya kalau Raja Jawa sudah bertitah. Jadi ini bukan mengoreksi, tapi sebenarnya ini konstruksi berpikiran daripada kenegaraan kita. Hal yang sama saya tanyakan ke Pak Herdy. Bagaimana Anda mengomentari atau menganalisis apa yang terjadi, komentar yang diberikan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres, pada saat itu sebelum Pilpres sekarang juga mengomentari rancangan undang-undang pilkada yang direvisi oleh DPR. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi politik, ketika Presiden sehari setelah setelah pembahasan panja balik DPR yang mengobok-obok dan seolah-olah mengambil posisi menolak atau membangkang putusan Mahkamah Konstitusi, kan yang muncul adalah pernyataan yang terlalu moderat, bahkan cenderung melegitimasi apa yang sedang dilakukan oleh DPR. Artinya sebenarnya itu tidak mengherankan karena secara langsung ada kepentingan yang juga mengakomodasi apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kan pasal 40 itu setelah diuji di Mahkamah Agung kemudian kembali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya yang berkepentingan secara langsung kan ada anaknya Presiden kan. Kaisang dalam hal ini. Jadi kalau kemudian ada pernyataan Presiden termasuk juru bicaranya yang menyebutkan bahwa hormati semua lembaga, kalaupun ada masalah ketika revisi undang-undang dibawa ke MK dan lain sebagainya, maka sebenarnya kalau kita tangkap dalam psikologi politik tadi, ya pernyataan yang moderat bahkan cenderung melegitimasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah pernyataan yang sebenarnya tidak perlu kita herankan. Karena yang berkepentingan secara langsung terhadap putusan ini atau perubahan undang-undang pilkada ini adalah Presiden. Salah satunya Presiden ya. Ya, yang lainnya adalah barisan Presiden, ada Kim Plus dan lain sebagainya. Mereka yang berkepentingan terhadap bagaimana memblokade upaya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah berbicara soal Presiden juga nih Pak Herdy. Ada juga yang menganalisis pengembalian aturan ambang batas 20% kursi DPRD ini akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang mana ini bisa disahkan oleh Presiden. Loophole mana yang bisa, poin mana yang bisa menjadikan RUU ini disahkan kemudian ataupun MK ini dianulir ya, putusan MK ini sehingga menjadi Perpu? Ya, kalau kita berkaca pada pengalaman Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu kemudian dibuatkan sebagai
alat untuk membangkang juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau kita masih ingat betul putusan 91 2020 yang kemudian menyatakan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang inkonstitusional bersyarat, kan sebenarnya perintahnya adalah bagaimana memperbaiki secara formil pembentukan undang-undang itu. Tetapi yang terjadi adalah Presiden justru menawarkan Perpu sebagai alat untuk membangkang, sekali lagi, membangkang terhadap putusan MK itu. Nah, sekarang kalau kemudian opsinya muncul, kalau kemudian pintu masuk lewat revisi Undang-Undang Pilkada tidak bisa dijalankan, mungkin karena tekanan publik, ya harapannya begitu ya, mungkin karena tekanan publik atau pressure massa yang besar sehingga pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada itu urung dilakukan, bisa jadi opsi kemudian yang ditawarkan adalah Perpu. Cuma problemnya adalah lagi-lagi kita tidak bisa menemukan basis material atau alasan yang memadai kenapa Perpu itu mesti dibuat. Jadi tidak ada semacam kegentingan yang memaksa. Bahkan kalau logika hukum yang kita mau gunakan sebenarnya, putusan mahkamah, baik yang 60 ataupun yang 70, itu tinggal dieksekusi oleh penyelenggara kan. Teman-teman KPU tinggal mengadopsi putusan itu untuk kemudian dijalankan secara sungguh-sungguh. Tidak perlu ada pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, kan kacaunya di situ ya. Bahkan kalau kita baca kemarin pada saat pembahasan di Panja Balik itu, kalau kita mulai dari nol sebenarnya, tantangannya adalah apakah betul, kalaupun revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan, itu hanya perkara soal ambang batas dan usia? Kan sebenarnya banyak yang lain. Cuma karena ini ada semacam upaya menghalalkan segala cara, karakter politik ini memang mengunci hanya kepada dua pembahasan itu, ambang batas dengan usia. Karena memang kepentingannya kan ada di situ. Sehingga yang lain sebenarnya kalau kita mau challenge, itu tidak dibahas sama sekali di dalam proses pembahasan di balik. Ini menandakan bahwa memang karakter politik ini sedang merencanakan bagaimana upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara kotor. Begitu, Ini saya tertarik dengan pernyataan Anda, kalimat Anda soal karakter politik. Ini memang jadi sorotan bahkan sebelum Pilpres juga ada karakter-karakter politik tertentu dari yang kita katakan bahkan beberapa kali dikatakan invisible hands katanya begitu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa sebenarnya rakyat yang dikorbankan begitu, Bung Randy, bahwa saat ini kita ingin memilih begitu, termasuk saya ingin memilih sosok pemimpin daerah, termasuk di Jakarta begitu ya. Tapi sepertinya prosesnya begitu melelahkan, begitu tough, nanti balik lagi ke MK. Apa jalan keluarnya ini adalah civil society, kekuatan civil society yang seperti kita saksikan pagi hari ini, kebanyakan kekuatan mahasiswa kemudian terdorong kembali untuk protes atau bagaimana? Apakah ada cara lain untuk menyadarkan mereka-mereka ini? Saya akan tanyakan hal itu kepada Bung Randy, tapi jangan dijawab dulu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama.